Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pujian yang kita naikkan dari awal sampai pemberitaan firman itu tentang sukacita dan juga tentang pergumulan. Ya, ada lembah yang kelam, ada permasalahan yang menjadi lirik lagu itu, tapi di lirik yang lain dikatakan ada sukacita yang harus kita tetap miliki. Sesuai dengan tema kita, sukacita melayani dengan tulus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu bersukacita hari ini? Mungkin sukacitanya di dalam, terekspresikan di luar. Ya, gak kelihatan. Sukacita atas jemaat. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan ini bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah mengikuti teladan jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, sama seperti yang mereka derita dari orang-orang Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan kerinduan yang besar telah berusaha untuk menemui kamu muka dengan muka. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Amin. Melayani Bapak Ibu adalah tindakan memberikan diri untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Melayani yang didasarkan dengan kerendahan hati, dengan kasih, tanpa mencari keuntungan bagi diri sendiri. Jadi melayani dikatakan tadi memberikan diri kita. Itu yang Paulus lakukan, memberikan hidupnya untuk pelayanan tersebut. Jadi melayani itu bukan sekedar melakukan pekerjaan, tapi jauh daripada itu. Melayani itu adalah sikap hati yang rela berkorban. Apa Bapak Ibu? Sikap hati yang rela berkorban, mengutamakan
orang lain dan merupakan tindakan untuk membangun mereka. Dalam hal kekristenan itu adalah membangun manusia rohaninya. Kalau kita telah baca ayat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, sukacita melayani dengan tulus. Nah, yang mau kita pelajari bersama-sama, sukacita melayani itu harus lahir dari firman yang bekerja di dalam diri kita. Ayat 13 dikatakan, karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sukacita melayani itu lahir dari firman, saudara. Dikatakan bahwa mereka telah menerima firman yang diberitakan oleh Paulus dan teman-temannya. Nah, sukacita rohani dikatakan di ayat 13 ini dari hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Masih ingatkah ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria menyampaikan pesan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi yang akan disebut sebagai Yesus? Apa yang menjadi respon Maria pada waktu itu? Apakah dia mengeluh? Apakah dia menolak? Maria katakan, biarlah jadi sesuai dengan firman Tuhan. Dia terima dengan sukacita. Sekalipun ada konsekuensi sosial yang akan dia tanggung, tapi dia terima, saudara, firman itu. Karena pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 111 juga dikatakan bahwa firman itu, perintah Tuhan itu adalah kegerangan bagi hatiku. Jadi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman itu bukan hanya kita dengar tapi kita terima. Amsal 3 ayat 11, coba kita lihat. Amsal 3 ayat yang ke-11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, jangan sampai kita menolak atau menganggap enteng firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Oh, memang ketika ada pembicara, pengkhotbah menyampaikan firman, Bapak Ibu terima, kita terima. Tapi berbicara tentang firman yang bekerja di dalam kita, tidak cukup hanya kita menerima di sini, tapi firman itu, membaca, merenungkan firman itu harus menjadi gaya hidup kita, saudara. Artinya ketika Bapak Ibu keluar dari sini, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, masihkah ada firman yang Bapak Ibu konsumsi setiap hari? Firman Allah itu dikatakan actus Dei atau tindakan Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Tindakan Allah yang hidup menyatu dengan kehidupan kita. Kalau kita lihat Yesaya 55 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Yesaya 55 dijelaskan di sana
bahwa apa yang telah difirmankan, firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Jadi bukan hanya sekedar informasi, tapi itu merupakan tindakan nyata Allah yang harus bekerja di dalam hati kehidupan seseorang. Sebagaimana 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-13 tadi, Paulus memuji jemaat itu karena mereka menerima firman itu dan bekerja di dalam kehidupan mereka. Firman itu bukan objek pasif. Firman itu adalah subjek yang aktif. Bapak Ibu, Alkitab ini bisa menjadi objek. Tetapi firman yang di dalamnya itu adalah subjek, tindakan, pelaku yang harus bekerja membentuk, mengubah kehidupan seseorang. Bukankah 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi itu yang dikatakan bahwa firman itu adalah subjek yang aktif untuk membentuk, mengubah perilaku orang untuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Contoh praktisnya begini. Hidup ini kan ada masa jenuhnya. Bahkan melayani pun ada titik jenuhnya, saudara. Contohnya ada di antara jemaat Tuhan sudah mulai redup, mau menyerah dalam pelayanan. Di dalam perenungannya dia membaca Alkitab, dia baca 1 Korintus 15 ayat 58 umpamanya. Apa bunyinya itu, saudara? 1 Korintus 15 ayat 58 itu yang mengatakan bahwa persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak akan sia-sia, kurang lebih seperti itu. Dia baca ayat itu tanpa ada orang yang menasihati, tapi karena dia baca firman itu yang tadinya dia sudah mau menyerah dalam pelayanan, dia akhirnya mendapat kekuatan yang baru. Ini yang disebut bahwa firman itu bertindak, menegur dan menguatkan, saudara. Bapak Ibu kalau pernah baca kisah seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor, ya. Dia seorang misionaris yang mendirikan China Inland Mission. Dia diutus negaranya ke Tiongkok pada waktu itu. Pada masa awal pelayanannya di Tiongkok, dia menghadapi kelaparan, penyakit, ancaman pembunuhan. Bahkan di dalam pelayanannya sebagai misionaris di sana, dia harus kehilangan istrinya. Dia harus kehilangan beberapa anaknya. Lalu dia mulai merasa sendiri. Dia mulai merasa tertolak. Hampir nyaris putus asa di dalam misinya. Di catatan pribadinya dia menulis, aku melayani, tetapi jiwaku letih. Aku tidak menemukan sukacita sebagaimana dulunya. Kalau dikatakan sebagaimana dulunya, berarti dia sudah mulai menemukan titik jenuh itu di dalam pelayanannya. Pada tahun 1869,
ketika dia berada di sebuah pelabuhan di Tiongkok, ada seorang temannya mengirimkan surat kepada Hudson Taylor itu di dalam Yohanes 15 ayat 5. Tahu nggak Bapak Ibu Yohanes 15 ayat 5 ini? Coba satu orang bacakan. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu dia dapat ayat ini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya pernah dapat ayat ini di 2024 ketika saya keluar penjara, sekolah Alkitab di Tanjung Duren itu. Lalu teman saya dari penjara itu titipkan surat, kebetulan ada orang yang melayani, dikasih tulisan-tulisan, lalu dikasihlah ayat ini, memotivasi untuk tetap menyala-nyala dalam Tuhan, kurang lebih begitu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hudson Taylor dalam catatan pribadinya menulis setelah dia mendapatkan surat ini, saat firman itu masuk, aku seperti terbangun dari tidur panjang. Kristus bukan hanya penopangku, dia adalah hidupku. Kristus adalah sukacitaku. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa firman itu harus kita biarkan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan kita anggap remeh dengan firman ini. Firman inilah nanti yang akan mengikis perilaku-perilaku buruk kita, saudara. Kalau tidak ada firman, mungkin kita akan menjadi orang penjahat semua. Firman inilah yang akan memperbaiki perilaku kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tapi kalau tidak kita biarkan firman itu, firman tidak kita buat menjadi kesukaan, maka hidup kita juga akan pelan-pelan binasa. Ya, kita harus menentukan sikap, Bapak Ibu. Mari kita kembali membiarkan firman bekerja dalam hidup kita. Bukan hanya saja didengar, tetapi diterima, direnungkan, dilakukan dengan setia. Sebab ketika firman sungguh-sungguh mengubah hati kita, di sanalah ada sukacita melayani mulai lahir dan mengalir dengan sendirinya tanpa harus disuruh-suruh, saudara, karena sudah ada firman yang menentukan. Amin. Siap bersukacita? Siap bersukacita? Baca firman. Yang kedua, sukacita sejati terbukti lewat penderitaan. Ayat yang ke-14 dikatakan begini. Sebab kamu saudara-saudara telah mengikuti teladan jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, sama seperti yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ada penolakan yang berasal dari kelompok Yahudi yang aktif memusuhi Injil. Jadi penolakan ini berkesinambungan, saudara, bersifat historis, mulai daripada Nabi. Ketika Nabi diutus Allah, banyak orang yang menolak firman Tuhan.
Lalu ketika Yesus datang, masih konsisten mereka menolak Injil itu. Bahkan setelah zaman Yesus ke zaman para rasul, juga masih ada orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan Injil tersebut. Itulah yang dihadapi oleh jemaat ini dan Paulus. Bahkan kalau kita lihat di pasal 2 ayat yang kedua, sebelumnya dikatakan bahwa Paulus juga mendapat aniaya, dihina di Filipi karena dia memberitakan firman. Artinya bahwa pelayanan sejati itu tidak menuntut kenyamanan, tapi memiliki ketekunan, keteguhan di dalam menghadapi penderitaan. Matius pasal 5 ayat 11 dan 12, ucapan berbahagia yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Coba kita lihat Matius pasal yang kelima ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepada kamu. Pernah Bapak Ibu mengalami itu? Pernah dianiaya karena Tuhan? Pernah dicela karena imanmu kepada Tuhan? Atau lebih sering difitnah? Yesus katakan di ayat yang ke-12, kalau engkau mengalami itu, pesan Tuhan apa? Bersukacitalah dan bergembiralah. Karena apa? Karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itu tadi yang saya katakan bahwa penolakan itu bersifat historis. Melalui di zaman para nabi, juga bersifat kristologis di zamannya Kristus, bahkan bersifat misionar di zaman para rasul, ya, sampai saat ini masih juga kita dapatkan bagaimana ada kelompok-kelompok tertentu yang menghambat pekerjaan Tuhan. Sukacita sejati Bapak Ibu Saudara terjadi bukan karena absennya penderitaan, tetapi keyakinan kepada Allah bahwa ada penyertaan. Tadi lagu pemuda itu, sekalipun masalah masih ada, sekalipun dalam lembah. Itulah yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Apa itu Mazmur 23 ayat keempat? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut, sebab Allah besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya. Jadi Bapak Ibu, artinya bahwa persoalan, permasalahan, penderitaan Tuhan tidak pernah janjikan, tidak akan pernah kita lewati, kita hadapi. Tapi yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan selalu beserta dengan kita. Amin. Sukacita terlihat ketika kita tetap mengasihi, tetap setia, dan tetap melayani kepada Tuhan. Bapak Ibu, kenapa? Karena sukacita itu merupakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sukacita itu akan lahir kalau kita punya hati yang terikat dengan Tuhan.
Lalu bagaimana saat kita menghadapi kritik di dalam pelayanan? Tetap tekun di dalam sukacita. Memang sukacita itu di dalam pelayanan tersebut diuji melalui jalan-jalan seperti itu. Permasalahan, penderitaan. Sukacita itu bukan perasaan nyaman, tapi buah roh, saudara. Buah roh berarti dihasilkan dari persekutuan kita dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Amin. Tetap bersukacita sekalipun ada tantangan. Tantangan, persoalan, permasalahan boleh kita jadikan menjadi cermin yang menunjukkan apa yang menggerakkan kita dalam pelayanan. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, maksudnya bahwa permasalahan, penderitaan itu bisa menjadi cermin yang akan menunjukkan apa sih yang menggerakkan kita di dalam melayani itu. Apakah apa yang menjadi motivasi kita? Kalau kita berhenti melayani karena ada persoalan atau karena kita tidak mendapat pujian, berarti motivasi kita adalah manusia. Kalau kita tetap melayani walau tidak dianggap, itu tandanya sukacita kita berakar pada Tuhan. Ya. Jadi kalau di dalam kekristenan ini kita gampang tersinggung, bahkan di dalam pelayanan pun, maka kita kembali mengevaluasi motivasi kita melayani itu manusia atau Tuhan. Sukacita sejati adalah ketika kita tetap setia melayani Tuhan, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan tetap bekerja, tetap hadir dalam setiap kesulitan kita. Seorang misionaris dari Amerika diutus ke Myanmar ke sebuah wilayah yang bernama Burma. Nama misionaris ini adalah Adoniram Judson. Di usia 24 tahun dia diutus oleh gereja baptis bersama dengan istrinya. Namun di tahun 1824 dia ditangkap karena dia dianggap sebagai mata-mata pada waktu itu. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara, tangan dibelenggu, kaki diikat, lalu dibalikkan, kepalanya menyentuh tanah. Ketika dia di penjara, istri dan anaknya di luar, dia tidak bisa lihat, sakit, lalu istrinya meninggal, anaknya juga meninggal. Lalu catatan yang dituliskan dalam kisah Adoniram Judson dalam pelayanan misinya, dia mengatakan bahwa jika saya tidak merasakan sukacita Tuhan, sudah lama saya menyerah. Bapak Ibu, jaga tetap sukacita kita, supaya kita tidak undur di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sukacita itu tadi dari mana? Bukan dari berapa banyak harta yang kau miliki, berapa besar nanti THR yang kau dapat, ya. Tapi dari hubungan persekutuanmu dengan Tuhan dan komitmenmu di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dari situlah lahir sukacita itu. Sekalipun persoalan silih berganti, tapi sukacita jangan kau biarkan hilang dari
kehidupan kita. Mari kita pulang hari ini dengan satu tekad. Ketika masalah datang, ketika pelayanan terasa berat, ketika hati sudah mulai jenuh dan lelah, jangan menyerah. Ingat bahwa justru di saat-saat itulah sukacita sejati akan dibuktikan, saudara. Datanglah kepada Tuhan, minta kekuatan baru dan tetap melangkah. Biarlah setiap persoalan, permasalahan, penderitaan yang kita hadapi menjadi kesempatan untuk melihat bahwa Tuhan menyertai dan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Yang terakhir, saudara, ketulusan pelayanan diuji melalui serangan rohani. Ayat yang ke-18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Mencegah itu diterjemahkan menghalangi dengan memutus jalan. Dianalogikan seperti pasukan yang menghancurkan jalan untuk menghentikan musuh. Aceh, Tamiang, beberapa hari tidak bisa masuk logistik karena banjir dan longsor itu. Begitu juga Sibolga, putus jalan. Akhirnya ada helikopter yang melemparkan sembako dari atas. Tidak bisa memberikan pertolongan. Kalau Paulus dikatakan bahwa iblis telah memutus jalan, mencegah kami untuk datang melayani jemaat tersebut. Ini yang selalu diupayakan oleh iblis, bagaimana supaya Injil itu tidak disampaikan, supaya orang-orang tidak terselamatkan. Kalau dalam konteks itu, Paulus mengatakan bahwa iblis mencegah, memutus jalan. Bagaimana dengan kita? Apa yang memutus semangat dan ketulusan pelayanan kita, saudara? Kita tidak bisa melihat secara kasat mata bagaimana iblis akan menghalangi. Tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, dia bisa bekerja melalui kesibukan, distraksi modern, mengalihkan perhatian kita, saudara. Pekerjaan yang menuntut distraksi modern itu teknologi yang menyita waktu kita. Itu bisa memutus jalan bagaimana kita tetap bisa berkomitmen menyembah Tuhan. Tersita, teralihkan diri kita, akhirnya kita tidak melakukan hubungan yang baik lagi, persekutuan dengan Tuhan. Konflik relasional dalam gereja itu juga memutus semangat dan ketulusan kita dalam pelayanan. Gesekan antar jemaat, gesekan antar pelayan Tuhan, salah paham. Kalau ini kita biarkan menguasai kita, maka itu memutus semangat kita dalam melayani. Malas saya ke gereja, ada si Anu.
Ya. Jadi nanti kembali lagi itu harus kita buat menjadi cermin yang di awal saya sampaikan. Sehingga kita bisa menguji kita melakukan ini atas dasar apa, motivasi kita apa, gitu saudara. Ya, jadi kita harus tetap bisa mengevaluasi bahwa ketulusan pelayanan kita seringkali diuji oleh hal-hal seperti itu tadi. Kesibukan, distraksi modern, hubungan antar pelayan Tuhan dan jemaat yang salah paham. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Iblis mencobai, menghalangi, bukan untuk menggagalkan ibadah kita seperti ini. Tetapi dia lebih kepada merusak hati para jemaat Tuhan. Merusak hati para pelayan Tuhan. Merusak ketulusan dan kesetiaan jemaat dan para pelayan Tuhan. Itu sasarannya. Kalau itu sudah rusak, tidak akan pernah lagi bisa berjalan ibadah itu dengan baik. Program sebagus apapun dalam gereja itu tidak akan pernah terlaksana. Karena sudah rusak hati daripada jemaat dan para pelayan Tuhan. Jadi setiap tindakan melayani Kristus itu kita harus jadikan sebagai deklarasi perang terhadap kuasa kegelapan yang mencoba memutus pekerjaan Tuhan di dalam diri kita dan di dalam jemaat dan di dalam pelayan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun hambatannya hari ini, mari kita tetap berdiri teguh dalam panggilan kita. Sekalipun iblis mencoba memutus jalan pelayanan, jangan pernah berhenti untuk melangkah, terus melayani dan tetap bersandar pada kuasa Roh Kudus. Kuatkan hati dan izinkan Tuhan menuntun dan melewati setiap penghalang sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, teruslah melayani dengan sukacita yang lahir dari firman yang bekerja di dalam hati kita. Jangan berhenti membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetap berdiri teguh di dalam penderitaan, persoalan, permasalahan. Selamat datang persoalan. Itu bisa kita katakan karena kita sudah siap. Ada firman di dalamnya. Namun tetap tulus di dalam melayani. Sekalipun ada ujian dan tantangan. Sebab Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang memelihara kita. Amin. Dan di dalam Dia setiap langkah pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia. Tadi dikatakan di dalam 1 Roma pasal yang ke-15 ayat 58 itu. Jeripayah kita tidak akan sia-sia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan masih bersuka cita. Coba katakan, tanya dulu sebelah kanannya. Masih bersuka cita? Yang sebelah kanan sampaikan ke sebelah kiri. Baca firman ya. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.